Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Orang-orang yang merdeka Bapak Ibu di sana dia memiliki hak yang hakiki yaitu kebebasan. Jadi orang yang merdeka berarti orang yang dibebaskan, tetapi orang yang belum merdeka berarti orang yang terpenjara. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita dimerdekakan dalam hal apa? Sementara kita bebas melakukan aktivitas kita boleh berinteraksi satu sama lain, lalu kita dimerdekakan dari mana Bapak Ibu? Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara-saudariku, setiap harinya, setiap menitnya, terkadang kita ditawan dan dipenjara oleh yang namanya dosa. Jadi dosa itu senantiasa menawan atau bahkan memenjara kita, apalagi Bapak Ibu Saudara-saudariku kalau kita menuruti dosa itu, dia akan memenjara kita untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi dalam hal ini setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan dia mengatakan bahwa dia tunduk dan taat kepada Yesus Kristus. Dan ketika dia memahami dan mempercayai Yesus Kristus yang memerdekakan dia dari dosa, Yesus yang telah menebus dia daripada dosa itu sendiri, berarti dia telah dibebaskan. Dia bukan menjadi budak atau hamba dosa lagi, tetapi menjadi hamba Allah. Lalu sebagai hamba Allah atau orang yang telah dimerdekakan Allah dalam diri Yesus Kristus, berarti siapa yang menebus kita itulah pemilik kita. Karena yang menebus kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus, berarti pemilik mutlak kita adalah Allah. Maka dalam hal ini kita disebut sebagai hamba Allah. Jikalau kita sebagai hamba Allah Bapak Ibu, berarti kita harus memahami, kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Apa yang disukai, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah hamba Allah yang ditebus oleh Yesus Kristus, tetapi kita masih menghamba atau berbuat di dalam dosa Bapak Ibu Saudara-saudariku, berarti sesungguhnya kita masih belum seutuhnya menjadi hamba Allah. Tetapi sebagai hamba Allah haruslah menghasilkan buah yang membawa kepada pengudusan. Jadi setiap orang yang telah menghasilkan buah yang mengarah kepada pengudusan itu berarti hidupnya harus mencirikan buah-buah yang baik. Sebagaimana kita telah dijelaskan apa yang harus kita buahkan dalam hidup kita ini setelah Yesus menebus kita dengan dari segala dosa itu, harus menghasilkan buah-buah, yaitu buah-buah roh. Di sana ada kasih, damai, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, dan seterusnya Bapak Ibu. Hal-hal itu yang harus kita lakukan, buah-buah itu yang harus kita buahkan dalam hidup kita ini. Kita penuh dengan kasih, dan kasih itulah yang menguduskan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dan itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita mengatakan kita adalah hamba Allah, dimerdekakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus daripada dosa itu, jangan lagi berbuat dosa, tetapi usahakanlah menghasilkan buah yang baik di sepanjang hidupmu ini di dalam menantikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami bukan hamba dosa tetapi kami adalah hamba Allah yang harus menghasilkan buah yang kudus yang menguduskan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami lebih sabar menjalin kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami lebih berhikmat. Biarlah kami penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami membaharui hidup kami, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh saudara-saudari kami ini dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka, tambahkan rezeki-Mu Bapa.
Tambahkan umur yang panjang dan juga kesehatan bagi mereka dan kami seluruhnya. Biar hidup kami ini kami kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.